Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan terima kasih udah klik buat nonton video trip naik kereta kali ini. Di saya tuh banyak banget teman-teman yang tanya, bisa nggak sih kita beli tiket kereta tuh langsung ke loket stasiun, nggak lewat website atau aplikasi yang ada di handphone kita secara online? Nah, buat ngejawab rasa penasaran kita bersama, kalau naik kereta jarak jauh di tahun 2026 ini, beli tiketnya apakah harus lewat aplikasi, website secara online, atau masih bisa juga beli tiketnya tuh langsung ke loket stasiun? Oke, langsung aja kita coba beli tiket kereta langsung ke loket stasiun ya. Dan ini bener-bener mepet banget dadakan 15 menit sebelum jadwal kereta yang rencananya saya naiki kali ini berangkat dari stasiun Yogyakarta. Kira-kira bisa nggak ya? Dan bakal dapet tiketnya atau enggak? Tonton video kali ini sampai selesai ya. Sekarang jam 16:51. Masih ada waktu sekitar 16 menit, seperempat jam lah ya sebelum kereta api Batavia yang jadwalnya paling dekat buat menuju ke Solo dari Jogja. Tadi juga dadakan sih sebenarnya. Niatnya mau ke Solo emang, tapi naik KRL. Terus dapat info dari teman saya kalau Batavia pakai lokomotif RNB. Ya udahlah pakai tarif khusus saja, tapi saya nggak beli di aplikasi. Sekalian aja kita coba belinya langsung ke loket ya. Mepet-mepet nih masih dapat nggak ya tiketnya? Sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang biasanya tanya, kalau beli tiket di loket itu sebenarnya masih bisa atau enggak, atau harus selalu lewat aplikasi. Oke, kita langsung aja coba ke loket stasiun Tugu Yogyakarta ya. Semoga aja nggak ngantri. Niatnya mau naik KRL. Cuman ya udah, kita sekalian cobain tarif khusus. Tapi belinya langsung ke loket. Ramai banget coy. Ini kalau loketnya ngantri, alamat nggak bisa beli. Loketnya ada di sini ya, di pintu selatan untuk stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi harus ke pintu selatan kalau mau beli dadakan. Yang sebelah kiri ya, yang tengah untuk kereta bandara. Ada tulisannya loket kereta jarak jauh. Mas, ke Solo masih bisa? Batavia? Iya. Ekonomi aja mas. Maksimal belinya berapa menit sih mas? 15. Ini udah kurang 15. Ini masih bisa ya? Nanti agak sedikit ya kak. Nggak apa-apa. Dadakan juga. Oh, dia kan jam 8 kak. Jam 8. Tapi 17 kan 7 Nanti belinya jam 6 kalau kakaknya mau beli tarik ekonomi juga nanti 13. Bisa milih tempat duduk nggak? 100 Yang kalau nomor 4 ada yang masih kosong? Yang sendirian? Nomor 4 atau Ekonomi 2. ekonomi 2 nomor 4. Nomor 4. 4A bisa. 4 bisa ya? Oke. Bisa ya mas ya? Pakai non tunai? Ke Jakarta. Tulis. Ke bandara di Jakarta. Bisanya kalau di sini ke Jakarta aja. Ya. Stasiunnya Gambir atau Pasar Senen atau Jatinegara. Jadi gimana? Ya ibunya nanti sampai Jakarta saat dari stasiun ke arah bandara bisa pakai Kalau bis masih atau yang tersedia lain. bisa ya? Oh, nggak Kalau ada habis langsung kereta ya? bisa. Baik, berarti kalau di aplikasi habis pun di loket juga bisa. Kan rata-rata sisa Kalau dari itu saya kurang tahu. Sisa dari aplikasi. Mulai dari 3 jam. 3 jam. Berarti kalau pesen nggak bisa mas ya? Tergantung ibunya mau stasiunnya stasiun mana. Ya stasiun eksekutif atau ekonomi. Kalau eksekutif, Eksekutif ke Gambir. Dan berarti dari Gambir ke jarak dari Gambir ke Suta iya. 45 menit sampai 1,5 jam. Oke. Bis ya. Ya. Bisa Damri atau taksi. Atau Drive gitu ya. ya. Oke. Berapa dari sini? Berangkatnya kapan? Kalau bayar non tunai cuma pakai Gambir. ini atau Cek dulu ya. oh kartu. Kalau transfer nggak bisa bu? transfer nggak bisa. Oh berarti gue pakai kartu aja ya. Terima kasih. Terima kasih mas. Oke, alhamdulillah teman-teman masih bisa ya. Dadak banget. Kurang 15 menit kurang tadi sebenarnya kata masnya
maksimal 15 menit ya. Cuman tadi saya sampai sini udah kurang 13 menit atau 12 menit, tapi masih dilayani sama masnya. Baik banget. Kayak saya pernah sama masnya juga sih beberapa kali, dan masnya emang ramah dan baik banget sih. Kita dapat tiket kereta api Batavia, tarif khusus ya, beli langsung ke loket untuk ke Solo. Langsung aja kita masuk ke stasiun karena udah mepet untuk jadwal keberangkatannya. Kita masuknya lewat pintu kereta jarak jauh. Di sana bisa pakai QRIS. Di sana bisa pakai Face ID atau bisa. Ini ramai banget penumpang Pramex. Bener-bener mepet ya. Jadi kalau mau dadakan perginya nggak pesen tiket pun ke loket masih bisa teman-teman. Beli langsung di loket. Kita langsung boarding masuk ke dalam stasiun. Pakai Face ID aja. Oke. Mohon perhatian, hati-hati jalur 2 dari arah timur, jalur 2 dari arah timur akan segera masuk KRL. Batavia ya, Pak? Berangkat, guys. Banyak yang nganting nih kayaknya. Jadi saya datang, keretanya udah datang. Kita melintas langsung di stasiun Lempuyangan. Jadi kalau Batavia ini statusnya kereta tambahan, tapi berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta ya, bukan di stasiun Lempuyangan. Buset, ramai banget. Sepanjang lintas ada tuh yang hunting relvan. Oke teman-teman, cukup ngos-ngosan, lari-larian karena emang datangnya mepet banget ya. Tadi saya dadakan aja sih. Wah, yaudahlah kita tarif khusus aja, beli langsung ke loket. Tadi sampai stasiun jam 16.51, masih jalan dulu ke loket kan, lumayan kan. Kayak sampai loket tadi sekitar jam berapa ya, 16.58 kalau nggak 57. Karena lumayan jauh jalannya tadi. Sama masnya ada bilang harusnya udah nggak boleh sih mas, tapi coba saya cek dulu ya. Saya pernah sama masnya itu tuh dulu pernah waktu malam-malam, yang masnya loket tadi ya, loket Jogja tadi, malam-malam itu saya juga pesan tiket. Terus tiba-tiba di belakang saya itu ada bapak-bapak udah tua, udah sepuh gitu kan, kayak udah umur 60-an, 67, 65 ke atas lah ya, bawa tas gitu sama bawa uang. Dia mau beli tiket buat, bukan hari ini berangkatnya ya, buat besok. Nah hari
hari ini tuh udah malam, kira-kira dulu tuh jam 8 jam 9 malam. Tapi naiknya dari Lempuyangan, itu pun juga keretanya. Jadi mau naik Sri Tanjung kalau nggak salah, mau ke Jember. Terus sama masnya ditanyain, kalau bapak mau kemana gitu kan. Dibilang mau ke Jember dari Jogja buat besok pagi. Terus masnya bilang kalau buat besok pagi belum bisa beli pak gitu. Dan kalau ke Jember itu naiknya dari Lempuyangan, bukan dari stasiun Tugu. Terus karena udah malam gitu kan, mungkin ya kasihan juga, mungkin udah tua juga kan, terus juga mungkin nggak bisa pakai aplikasi atau apa buat pesen tiket. Akhirnya sama masnya dipesenin lewat aplikasi masnya. Jadi bapaknya tetap bayar langsung ke masnya. Jadi nggak nginput lewat sistem komputer tiketing. Jadi ya masnya karena berbaik hati bantuin bapaknya buat mesenin tiket kereta Sri Tanjung buat besok ya. Karena kalau dari loket itu tadi saya tanya ke masnya itu hanya melayani penjualan 3 jam sebelum keretanya berangkat atau go show ya. Sampai 15 menit sebelum kereta berangkat. Kalau udah 2 jam kurang, itu kalau jarak dekat kayak saya ini dapat tarif khusus dari tarif normal. Jadi ada potongan diskon kira-kira hampir 70%, 50% teman-teman. Jadi lebih murah. Jadi buat teman-teman yang biasanya masih tanya untuk beli tiket kereta itu masih bisa di loket atau enggak, jawabannya itu masih bisa, dengan catatan belinya emang mendadak hari H mau berangkat, mulai dari 3 jam sampai 15 menit sebelum kereta berangkat, dan tiketnya masih tersedia ya, alias masih belum jauh-jauh hari habis di booking. Jadi kayak misalkan kita ngecek di aplikasi habis, kalau kita ke loket ya tetap habis, kecuali emang ada orang yang batalin tiket. Pas kita ke loket ngantri, oh ternyata ada yang batalin tiket nih, otomatis masuk ke sistem satu. Nah itu bisa dibeli secara mendadak kalau dapat. Tadi depan saya juga gitu, soalnya mau nyari tiket buat kemana gitu, terus masnya bilang habis mas, kecuali emang kalau ada yang batalin tiket kemungkinan masih bisa dibeli. Begitu teman-teman. Jadi ya bisa beli di loket langsung kayak saya, mendadak pun bisa, asalkan ketersediaan tempat duduknya masih ada dan mulai dari 3 jam. Jadi kalau pesen jauh-jauh hari itu nggak bisa, harus emang keberangkatan mendadak hari H untuk beli di loket. Yang paling baru dari PT Inka, ini spek rata kanan paling atas untuk kereta ekonomi. Meskipun pintunya tidak tertutup dan rel Jogja Solo ini termasuk rel yang lumayan berisik, tapi kebisingannya tuh masih bisa teredam dengan baik, gak seberisik dengan kereta-kereta yang belum new generation. Itu lebih berisik lagi kalau belum new generation, apalagi keretanya ngebut. Di lintas ini tuh bisa kecepatan sampai 115 km per jam. Dan untuk kereta Batavia ini kalau nggak salah kecepatannya nggak bisa lebih dari 105 km per jam ya, atau cuma 100 gitu kalau nggak salah. Jadi emang nggak bisa ngebut keretanya. Satu-satunya kereta kelas campuran yang ada ekonominya yang berangkat dari Gambir ke Jogja dan ke Solo. Kalau biasanya kan kereta-kereta dari Gambir kan full eksekutif ya. Nah ini satu-satunya yang ada kereta ekonominya. Buat trip lengkapnya, buat kereta Batavia dari Gambir ke Jogja, nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas ya.
15.28 kita mulai masuk di stasiun Klaten. Ini awal 5 menit dari jadwal ya. Tapi kayaknya nanti pas berarti 17.30 atau 29 sih. Buka otomatis. Oke, kita ke lokomotif dulu deh. Jadi untuk lokomotif dinas Kereta Api Batavia hari ini pakai lokomotif seri CC2018346 di Poinduk Jember, livery red and blue, dan lokomotif ini dari Sumatera ya teman-teman. Lokomotif langka yang liverinya masih merah biru seperti ini, karena emang jarang banget, dan ini masih ori dari Sumatera, masih ada tralisnya. Makanya banyak yang hunting kalau misalkan lokomotif ini dinas. Berangkat lagi dari Klaten. Dan di perjalanan kali ini tadi saya milih kursi nomor 4A yang baris 4. Yang baris A ini ada di sebelah jendela ya teman-teman, dan yang di sebelah sana D, baris D itu di dekat jendela. Jadi 4A 4D itu dekat jendela, dan ini di ekonomi 2 Kereta Api Batavia nomor 4A ini ternyata dapat kursi yang jendelanya full. Jadi nggak sharing, karena ada kursi yang jendelanya sharing. Kayak mana ya? Nah ini kebetulan 3, 4, 5 ini jendelanya full semua nih. Cuman kalau misalkan posisinya dibalik ke arah sebaliknya, kayaknya dapat jendela full itu yang nomor 5 sama nomor 3. Nomor 4 ini kayaknya dapat jendela sharing teman-teman. Karena bakal dapat tiang di itu tuh, antara 4 sama 5 itu tuh, dinding keretanya. Jadi kalau pas posisinya ke arah Solo, ini nomor 4-nya dapat jendela yang full. Tapi kalau ke arah Jakarta nih kayaknya bakal dapat separuh sih, kena ini nih dinding apa pemisah antara kacanya. Tapi nomor 5 sama nomor 3 ini malah dapat yang jendela full kayaknya ya. Jadi emang tergantung dari arah keretanya, karena kursinya bisa diputar-putar. Kalau ekonomi pasti ada jendela yang sharing, ada jendela yang full, ada yang jendela yang setengah lah ya. Tapi untuk kereta ekonomi yang new generation stainless steel ini kayak Kereta Api Batavia, ini untuk jendela yang nggak full pun masih oke menurut saya teman-teman. Karena untuk rangka jendelanya ini, rangka kacanya ini dia nggak begitu lebar kayak kereta ekonomi modifikasi ya. Kalau itu benar-benar ada tembok ratapannya. Tapi kalau ini nggak dapat jendela pun, nggak dapat yang full, itu masih oke, masih bisa lihat pemandangan sekitar kiri kanan kereta. Kita cari jendela yang nggak full aja Pak ya, untuk nyontohin. Coba ke belakang deh. Bentar. Nah ini contohnya adalah 14A dan 13A ya teman-teman. Ini jendelanya dia nggak full sebenarnya, kepotong sama kursi depannya ya. Tapi untuk 14A ini dia sebenarnya masih dapat view yang luas gitu. Karena antara kursi dan dinding ini ada rongganya, jadi dia nggak mepet banget. Jadi kita mau ngeliat gini pun masih oke. Dan di 13A ini pun juga masih bisa ngeliat ke kiri atau ke depannya. Jadi masih bisa buat rekam-rekam lah. Masih aman, nggak bener-bener yang ketutup tembok ratapan gitu kayak di kereta new generation yang modifikasi. Cakep banget, cakep. Jadi meskipun nggak jendela full untuk kereta new generation yang stainless steel itu masih aman menurut saya, karena ini tipis banget, kecil. Jadi untuk kecepatan kereta api Batavia tuh nggak sampai 105, 110, 115, cuman 100 ya teman-teman. Ini dari tadi kecepatan kita cuma 96, 95, naik turun. Dan di petak jalur ini juga sebenarnya bisa buat ngebut, tapi ini nggak ngebut-ngebut ya. Di GPS depan tuh mati ya, kadang nyala, kadang mati hilang, cuma 0 km per jam.
sebenarnya kita juga bisa lihat papan informasi di depan itu ya, panel informasi digital yang informatif banget. Ada stasiun keberangkatan, kedatangan, jamnya, terus stasiun saat ini di mana, ada suhu dan kecepatan juga. Ini kecepatannya cuma segini nih, dan pintunya juga nggak ketutup, nggak tahu kenapa, kayaknya lagi bermasalah. Itu lagi ada teknisi tadi di situ buat benerin pintunya. Untuk pintu-pintu sambungannya tuh nggak mau nutup semua. Untuk kereta New Generation ini yang stainless steel, pintunya udah pakai pintu sistem elektrik, pakai tombol, jadi kadang itu emang error, nggak ketutup. Meskipun nggak ketutup tuh sebenarnya kebisingannya juga udah teredam lumayan ya dengan sambungan akordeon. Tapi emang rel Jogja Solo emang tergolong berisik, jadi masih agak berisik kayak gini nih. Meskipun kita cuma ngebut 100 mungkin lah, 98, 100 lah. Jadi untuk perjalanan dari Jogja ke Solo, selain naik KRL, kalau teman-teman nggak mau berdesakan berdiri di KRL selama kurang lebih 1 jam kan, KRL Jogja Solo kan 1 jam lebih dikit lah ya perjalanan durasinya, itu bisa berdiri berdesakan. Meskipun tarifnya murah cuma 8.000. Nah, opsi lainnya kalau teman-teman mau selalu dapat duduk dan lebih cepat juga keretanya nyaman, itu bisa naik kereta jarak jauh kayak saya contohnya. Beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat untuk rute Jogja Solo. Tarifnya untuk ekonomi itu 45.000 dan untuk kelas eksekutif 55.000. Cuman emang nggak semua kereta ada ya tarif khususnya ya untuk rute Jogja Solo. Ada yang emang nggak ada, jadi harus tahu list nama keretanya yang mana aja dan rute mana aja yang ada kereta yang ada tarif khususnya. Karena emang tarif khusus itu cuman menjual kursi-kursi yang tersedia atau masih tersisa untuk rute tertentu, teman-teman. Nah, Jogja Solo ini termasuk biasanya tuh yang sepi karena penumpangnya kebanyakan udah turun di Jogja ya kalau dari Jakarta. Makanya biar keretanya nggak kosong, biasanya pada beli tarif khusus untuk penumpang yang mau ke Solo yang nggak mau berdesakan dengan naik KRL. Itu juga lumayan rame loh yang beli tarif khusus, kadang di Hancaka juga rame. Batavia ini tadi karena keretanya udah masuk, jadi saya nggak tahu yang penumpang udah datang sebelum saya apakah banyak atau enggak. Kayaknya sih masih lumayan rame ya biasanya yang naik dari Solo. Apalagi Argo Dwi Pangga, Argo Lawu itu juga banyak, Mataram, Lodaya. Dan untuk beli tarif khusus itu bisa lewat aplikasi Akses KAI mulai 2 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi kalau misalkan nggak mau langsung ke loket, itu bisa lewat aplikasi. Atau kalau misalkan mendadak kayak saya, langsung ke loket itu bisa mulai dari 2 jam dan sampai 15 menit sebelum keretanya berangkat. Wah, tambah kedap suara coy setelah dibenerin sama teknisinya. Ini ketutup semua pintunya. Wanteng banget. Beda banget sama tadi ya, berisiknya keredam banget loh. Gokil. Jadi untuk beli tarif khusus atau mungkin mau beli ke loket sekalipun, itu jawabannya masih bisa ya teman-teman, selama kursinya masih tersedia. Kita emang nggak bisa beli jauh-jauh hari, nggak bisa pesen. Kalau pesen emang harus lewat aplikasi. Tapi untuk teman-teman yang selalu tanya apakah beli tiket di loket itu masih bisa atau enggak, jawabannya adalah masih bisa. Mulai dari 3 jam sebelum jadwal keretanya berangkat pas hari H. Mau jarak jauh pun juga bisa, misalkan Surabaya Jakarta, Malang Jakarta, atau Jogja Jakarta itu juga bisa ya, selama tiketnya kursinya masih tersedia atau belum jauh-jauh hari terbooking habis oleh penumpang yang pakai aplikasi. Kalau ada sisa, ada yang batalin tiket, itu selama kita dadakan ke loket itu masih bisa beli tiketnya teman-teman. Dan setelah kira-kira berapa menit ya, 45 menit perjalanan dari Jogja ke Solo, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Cepet banget coy, nggak kerasa. Ngebut, keretanya nyaman, kita duduk, dan bentar lagi bakal nyampe di stasiun tujuan akhir kereta api Batavia di Solo Balapan.
Alhamdulillah tiba di Solo Balapan. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan naik kereta dari Jogja ke Solo pakai tarif khusus. Dari tarif khusus mepet banget ya. Kurang dari 15 menit langsung ke loket. Dan alhamdulillah dapet. Masuk stasiun keretanya udah ada, langsung naik ke kereta berangkat dan keretanya juga nyaman untuk kereta ekonomi New Generation dengan tarif Rp45.000. Semoga konten ini bisa memberikan informasi dan menjawab pertanyaan teman-teman yang biasanya tanya, bisa nggak sih kita beli tiket kereta langsung ke loket tanpa lewat aplikasi? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini tadi yang kesusul di Purwosari sama Batavia baru lewat. Kereta tambahan atau namanya Pasundan tambahan ya.